Halo Sobat Mager, kembali lagi di Warada Channel. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Greenland. Film ini dirilis pada 11 Agustus 2020. Disutradarai oleh Rich Roman Wout serta dibintangi oleh Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale, dan David Denman. Film ini berkisah tentang perjuangan satu keluarga untuk bertahan hidup saat komet mulai menghujam bumi. Mereka berusaha menuju suatu tempat yang aman sebagai perlindungan. Baik, tanpa berlama-lama, siapkan tisu, jauhi keramaian, dan selamat menonton. Film dimulai, kita diperlihatkan seorang pria bernama John. Ia sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Di dalam mobil, ia mendengar berita tentang komet. Sampai di rumah, John bertemu dan mulai berbicara dengan istrinya yang bernama Allison. Tampaknya hubungan keluarga mereka sedang tidak harmonis. Setelah itu, John langsung bertemu anaknya yang bernama Nathan. Mereka saling melepaskan rindu karena si John ini memang jarang pulang kayak Bang Toyib. Lalu anaknya bertanya, apakah ayah akan diusir oleh ibu lagi? John menjawab, apapun yang terjadi, ayah akan tetap menjaga dan menjadi seorang ayah bagi Nathan. Pagi harinya, John mendengar berita tentang komet yang akan jatuh ke bumi, tapi tidak akan sampai ke daratan. Tiba-tiba, John dipanggil oleh temannya. Woi, piye kabare John? John menjawab, ape-ape. Ojo lali, kok madang gedean nang omahku. Setelah itu, Allison meminta John untuk berbelanja di supermarket. Di supermarket, John mendapat kabar untuk segera pergi menuju tempat perlindungan. John juga merasa aneh karena banyak militer, angkatan darat, dan angkatan udara yang lewat. Saat sudah di rumah, John bersama dengan tetangganya melihat siaran langsung detik-detik komet yang akan jatuh di samudra. Akan tetapi, ternyata komet jatuh di Florida sehingga kota tersebut langsung hancur. Daya kejut jatuhnya komet sampai ke rumah John, membuat sisi rumah panik. Tetangga John merasa aneh. Kenapa hanya John yang mendapatkan pesan untuk perlindungan dari pemerintah? John dan Allison langsung berkemas-kemas untuk segera pergi ke bandara. Di kompleks perumahan itu, hanya keluarga John yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Sudah 10 meter berjalan, John dicegat oleh salah satu tetangganya. Ia memohon agar anaknya yang bernama Ellie, yang masih kecil, untuk dibawa bersama keluarga John. Bagian ini sangat mengharukan sampai saya meneteskan air mata. John tetap tidak mau membawa Ellie, walaupun istri dan anaknya sendiri telah memohon. John mempunyai alasan yang logis. Ellie tidak terpilih. Kalau keluarganya membawa, takutnya Ellie malah akan ditinggal di bandara. Lebih baik Ellie tetap bersama dengan keluarganya. Sepanjang jalan menuju bandara, John melihat banyak kacauan. Bahkan tidak ada lagi orang-orang yang peduli dengan aturan lalu lintas. Sampai depan bandara, semua orang yang ingin masuk harus dicek terlebih dahulu. Semua bandara melarang penerbangan non-militer. Hanya orang-orang terpilih dan memakai gelang identitas yang boleh ikut penerbangan ke tempat perlindungan. Keluarga John diperbolehkan masuk bandara. Petugas militer hanya memperbolehkan satu tas ransel yang dibawa. Ternyata di dalam semua tas tidak berisi obat diabetes milik Nathan. John langsung pergi kembali ke mobil karena obatnya tertinggal. Istrinya yang merasa cemas dengan John mencoba bertanya pada salah satu tentara. Rupanya orang sakit tidak boleh ikut penerbangan. Allison boleh ikut, tapi anaknya tidak boleh. Di sini seorang ibu memperjuangkan pada salah satu pimpinan agar anaknya bisa ikut.
tetapi tetap saja tidak diperbolehkan. Karena masalah tersebut menyebabkan John berpisah dengan istri dan anaknya. John yang sudah kembali di bandara bertanya pada salah satu tentara, pesawat mana yang berisi istri dan anaknya. Tentara itu menjawab, semua orang sudah berada di dalam pesawat, tenang saja, mungkin keluargamu sudah ada di pesawat. Ia mencari anaknya di dalam pesawat, namun tidak ada. Saat pesawat akan lepas landas, John meminta turun, karena ia mendapatkan informasi dari salah satu penumpang, bahwasannya orang sakit tidak boleh ikut. John yang turun dari pesawat melihat massa mulai masuk bandara menembaki militer agar bisa ikut terbang. Salah satu tentara tertembak sehingga menyebabkan kebocoran bahan bakar. Semua orang berlari menjauhi pesawat yang akan meledak. Ledakan besar pun terjadi, menyebabkan beberapa pesawat hangus terbakar. John sampai di mobilnya lagi, akan tetapi istri dan anaknya sudah pergi duluan. Allison meninggalkan pesan di mobil, mereka akan pergi ke rumah kakek Nathan. Allison pergi menuju apotek terlebih dahulu untuk mencari insulin karena Nathan dalam kondisi lemas. Keadaan di jalan sangat parah, semua orang membuat kerusakan dan mencuri apapun di toko-toko untuk kebutuhan apabila mereka selamat. Saat mencari obat di dalam apotek, tiba-tiba segerombolan pencuri datang dan meminta semua orang keluar. Di sini kita diperlihatkan orang-orang yang sedang mencuri diusir lagi oleh pencuri yang lain juga. Setelah mendapatkan obat, Allison meminta bantuan tumpangan menuju Lexington. Ia menceritakan bahwasanya mereka terpisah dengan suaminya di bandara. John berusaha menghubungi istrinya, akan tetapi jaringan saat ini memang sedang sulit. John melihat banyak orang-orang yang memaksimalkan maksiat di hari-hari terakhir. John pun ikut nebeng bersama truk yang menuju arah utara. Di sana, John bertemu dengan Coli. Coli mengatakan hanya orang-orang kaya dan tertentu yang bisa dipilih untuk diselamatkan. Tapi Coli mengatakan bahwa ada cara lain, yaitu dengan cara pergi ke bandara di Kanada. Di sana ada seorang pilot yang akan pergi juga menuju tempat perlindungan, yaitu Greenland. Kedua orang yang memberi tumpangan pada Allison berusaha mencuri anaknya karena mereka ingin ikut pergi menggunakan pesawat. Allison dipaksa keluar dari mobil dan ditinggalkan begitu saja. Mereka tidak memiliki seorang anak, sehingga ingin memanfaatkan Nathan yang memakai gelang identitas dengan cara berpura-pura menjadi orang tua dari Nathan. Kita diperlihatkan dua orang mencoba merebut gelang milik John. Perkelahian pun terjadi di dalam truk. Saat sopir ingin menepi, truk menyenggol mobil lain sehingga terjadi kecelakaan. John tidak sengaja membunuh salah satu orang yang ingin merebut gelangnya. Ia juga melihat sahabatnya Coli sudah tidak bernyawa karena kecelakaan. Saat diperiksa, Nathan mengatakan kalau ia diculik. Nathan pun dilindungi oleh salah satu tentara. Nathan dibawa menuju posko perawatan karena kondisinya lemah. Akhirnya Allison bisa bertemu dengan anaknya dan langsung pamit pergi menuju rumah kakek Nathan dengan bantuan bus milik militer yang menuju utara. Pagi harinya John masuk ke rumah orang lain untuk makan dan minum, kemudian mencuri mobil untuk pergi ke rumah kakek Nathan. John sampai di rumah Dale, yaitu kakek Nathan, tapi istri dan anaknya belum sampai. Setelah mendapatkan telepon dari sang istri, Dale dan John langsung pergi untuk menjemput mereka.
Saat semua sampai di rumah, John dan Allison mendengar berita bahwa komet besar akan segera jatuh, serta dapat mengakibatkan hancurnya bumi. Berita lain juga menginformasikan ada sebuah bunker yang memiliki fasilitas untuk berlindung dan bertahan hidup. John dan Allison langsung bersiap untuk pergi menuju bandara yang berada di Kanada untuk pergi ke Greenland. John berusaha memujuk kakek Nathan untuk ikut. Kakek Nathan menolak karena ada teman-temannya di rumah dan tidak ingin pergi meninggalkan kuburan istrinya. Dale berpesan pada John untuk selalu melindungi istri dan anaknya. Janganlah kabur dari sebuah masalah dan janganlah berselingkuh lagi. Keluarga John langsung pergi menggunakan sebuah mobil. Di perjalanan, hubungan keluarga mulai membaik. John dan Allison saling minta maaf dan mengakui kesalahan masing-masing. Namun di perjalanan mereka menemui suatu bahaya. Di sepanjang jalan banyak serpihan komet yang berjatuhan. Setelah dirasa aman, saat malam hari mereka meneruskan perjalanan. Tiba di bandara, John memberhentikan pesawat yang akan lepas landas. John memaksa pilot agar mau membawa keluarganya. Saat penerbangan, ada salah satu komet yang terjatuh, sehingga menimbulkan daya kejut yang menyebabkan pesawat jadi oleng dan mesin pesawat juga mati. Pilot berusaha melakukan pendaratan darurat. Akhirnya, semua penumpang selamat. Akan tetapi, 2 pilot tewas seketika karena bagian depan pesawat menabrak gunung es. Mereka semua segera pergi menuju tempat perlindungan karena bencana besar akan segera terjadi. Semua manusia yang berada di bunker berdoa agar tetap bisa selamat. Setelah beberapa bulan, pintu gerbang bunker mulai dibuka. Semua bunker yang ada di dunia saling memberikan kabar kalau mereka selamat. Ternyata tidak hanya ada satu bunker di dunia, tetapi ada banyak. Semua manusia yang berada di bunker selamat. Mereka semua merasa bahagia. Film pun selesai. Baik, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like dan share video ini agar channel ini bisa terus berkembang. Baik, banyak salah kata dari saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. See you.